Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembahasan soal PAS Matematika kelas 9 part 2, kita akan melanjutkan membahas soal mulai dari nomor 6 sampai nomor 16. Silakan kalian simak. Ya, berikutnya soal nomor 6. Sini ada wacana diambil dari kompas.com. Amuba adalah organisasi kecil bersel tunggal yang hidup dalam kondisi lembab, seperti air tawar, air asin, tanah, dan di dalam hewan. Amuba berkembang biak dan cara aseksual, yakni membelah diri. Mereka tidak membutuhkan materi genetik individu lain untuk bereproduksi. Nah, ini pertama, materi genetik tersebut akan bereplikasi, kemudian terjadilah proses mitosis, yakni ketika nukleus membelah. Akhirnya sitoplasma dan membran luar terbelah menjadi dua. Setiap sel baru mengandung materi genetik yang identik dengan aslinya. Proses perkembangbiakan amuba ini disebut pembelahan biner atau membelah diri menjadi dua. Jika dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba jenis S berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua setiap 30 menit. Sehingga apabila mula-mula ada 3 amuba, maka banyaknya amuba selama 3 jam adalah, nah kita akan menghitung dulu berapa kali terjadinya pembelahan diri atau bereproduksinya. Di sini amuba itu berlangsung selama 3 jam. Jadi kalau selama 3 jam, maka proses pembelahan diri itu akan terjadi sebanyak 3 jam itu berarti 3 kali 60 menit. Kita bagi dengan sekali membelah diri, dia ada selama 30 menit sekali. Nah, jadi kita bagi 60 menit. 60 bagi 30, 2. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Nah, jadi 6 kali terjadinya pembelahan diri. Sehingga banyaknya amuba yang akan terjadi jika satu ekor amuba, dia akan selama 6 kali itu akan jumlahnya dia menjadi 2 pangkat 6. Nah, kalau 3 amuba, maka ya 3 kalinya. 3 kali 2 pangkat 6. Ini hasilnya adalah 3 kali 64. Berarti 192 amuba. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Bentuk sederhana dari pangkat 3 pangkat 4 pangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2 adalah, nah bentuk perpangkatan kalau dipangkatkan maka pangkatnya ya ini, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi 4 kali 2 dikali 3 pangkat 2. Ini hasilnya menjadi 3 pangkat 4 kali 2 adalah 8 dikali 3 pangkat 2. Kalau untuk perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 pangkat 8 ditambah 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 10. Jawabannya adalah yang A. Ya, berikutnya soal nomor 8. Kita sederhanakan bentuk akar operasi dari bentuk akar berikut. 7 akar 2 dikurangi akar 32 dikurangi akar 8 adalah, kita samakan bentuk akarnya. 7 akar 2. Akar 2 itu sudah bentuk akar yang paling sederhana. Dikurangi. Akar 32 bisa kita sederhanakan. 32 itu adalah perkalian 16 dikali 2. Kemudian dikurangi. Akar 8 kita ubah juga menjadi 4 dikali 2. Nah, sehingga menjadi 7 akar 2 dikurangi. Kenapa di sini kita ambil semuanya yang dikali 2? Karena di sini sudah ada bentuk akar yang paling sederhananya adalah akar 2. Karena kita tujuan akhirnya menyamakan bentuk akar, sehingga kita ubah dia supaya menjadi bentuk akar 2 semuanya. Ini kita uraikan, dia menjadi akar 16. Akar 16 dikali akar 2. Ini juga sama, akar 4 dikali akar 2. Ini 7 akar 2 dikurangi akar 16 adalah 4. Jadi akar 2 dikurangi akar 4 adalah 2. Ini akar 2.
Nah, ini yang kita harapkan semuanya sudah sama dalam bentuk akar, ya, akar 2 semuanya. Berarti hasil akhirnya kita tinggal hitung 7 dikurangi 4 dikurangi 2 akar 2. Hasilnya adalah 7 dikurangi 4, 3 kurangi 2 adalah 1. 1 akar 2 atau sama dengan akar 2. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 9. Jika diketahui bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C berturut-turut untuk persamaan 2X kuadrat sama dengan 7 ditambah 3X adalah, ubah dulu bentuk persamaan ini menjadi bentuk umumnya seperti ini ya, seperti bentuk umumnya. Jadi di sana 2X kuadrat, 7 kita pindahkan, dia menjadi, ini dulu ya, plus 3X dulu ya, dia menjadi negatif 3X. Kemudian 7 jadi negatif 7 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Ini. Nah, kita tinggal samakan saja. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti A adalah 2. Ya. A-nya adalah 2. B adalah koefisien dari X. Nah, ini X. Maka B-nya adalah negatif 3. B-nya adalah negatif 3. Sehingga C-nya adalah negatif 7. Jawabannya adalah 2 negatif 3 negatif 7. Jawabannya yang C. Soal berikutnya untuk soal nomor 10. Manakah pernyataan yang benar mengenai sifat dari persamaan X kuadrat kurangi 2X kurang 3 sama dengan 0? Apakah memiliki akar-akar kembar, tidak memiliki akar-akar, akar-akarnya berbeda, atau hanya memiliki satu akar? Kita ingat untuk menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat, maka kita bisa melihatnya dari nilai D-nya atau diskriminannya. D, rumusnya masih ingat, adalah B kuadrat min 4AC. Jika D-nya sama dengan 0, nah ini kita di sini aja ya, memiliki akar-akar kembar jika D-nya sama dengan 0, tidak memiliki akar-akar jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, akar-akarnya berbeda kalau D-nya itu positif, hanya memiliki satu akar. Nah, memiliki satu akar itu sama saja dengan memiliki akar kembar, jadi akar-akar itu sama, maka jadi 1 gitu ya. Maka ini juga sama kalau D-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan melihat berapakah nilai D dari persamaan ini. Kita lihat dulu di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya negatif 3. Kita hitung nilai D, maka B kuadrat, B-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, dikali C negatif 3. Negatif 2 kuadrat adalah 4. Negatif 4 kali 1 dikali negatif 3 hasilnya adalah plus 12. Ditambah 12. Jadi hasilnya adalah 16. 16 itu kan positif. Nah, berarti D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0 maka akar-akarnya berbeda. Ya, selanjutnya nomor 11. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat kurang 4X tambah 6 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai X1 tambah X2 dan X1 dikali X2 adalah, nah, kita ingat bahwa X1 ditambah X2 ini adalah negatif B per A. Nah, kita lihat nilai A-nya dulu. Ya, persamaannya adalah 2X kuadrat, maka A-nya adalah 2. Kemudian negatif 4X, maka B-nya adalah negatif 4. Dan C sama dengan 6. Ini kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti negatif, B-nya negatif 4 ya. Negatif 4 per A-nya 2. Nah, maka ini hasilnya negatif kayak negatif, positif 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, sekarang untuk yang perkalian. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 6, A-nya adalah 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, yang B. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 12.
Perhatikan gambar fungsi kuadrat berikut. Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi tersebut adalah sumbu simetri adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan dia membagi dua grafik menjadi dua sama besar dan melalui titik optimum. Ini ada titik optimumnya melalui titik A, maka garisnya yang sejajar dengan sumbu X adalah ini. Dan sumbu Y ya. Maka garis dari sumbu simetri itu adalah ini. Nah, ini sumbu simetri. Sumbu simetri ini memotong sumbu X di titik X sama dengan 2. Maka persamaan dari sumbu simetri ini adalah X sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 13. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0, -5, kemudian melalui titik koordinat 1, 0 dan memiliki sumbu simetri X sama negatif 2. Nah, kita ingat bahwa kalau grafik itu memotong sumbu Y, maka di titik tersebutlah letak nilai C. Nah, ini titik koordinat berpotong dengan sumbu Y ada 0,5, maka dari sini kita dapat ketahui bahwa nilai C-nya adalah negatif 5. Tuh. Dan di sini diketahui sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Kita ingat bahwa sumbu simetri yang tadi X sama dengan sumbu simetri adalah rumusnya negatif B per 2A. Ya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2, maka X kita substitusikan dengan negatif 2. Ini sama dengan negatif B per 2A. Jadi di sini kita kali silang ya, ini ke sini kita kalikan silang, berarti negatif 4A sama dengan negatif B. Atau ini bisa kita tulis 4A itu sama dengan B. Nah, titiknya grafiknya melalui titik 1,0. Nah, tuliskan di sini bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y-nya karena 1,0 maka Y-nya adalah 0 dan ya, karena Y-nya 0 dan X-nya adalah 1 maka kita tuliskan A kalikan 1 kuadrat ditambah B kalikan 1 kalikan C. C-nya adalah sudah diketahui yaitu negatif 5. Jadi 0 sama dengan A ditambah B ditambah negatif 5. Tuh. Nah, B-nya kita tahu di sini B adalah sama dengan 4A. Kita ubah ya. Atau ini negatif 5-nya kita pindahkan. Dia menjadi 5 sama dengan A ditambah B-nya itu sama dengan, nah ini nilai B itu adalah 4A. Jadi kita substitusikan ke sini. B menjadi sama dengan 4A. Jadi 5 sama dengan 4 A ditambah 4A, dia hasilnya adalah 5A. Maka A sama dengan 5 dibagi 5, itu A sama dengan 1. Jadi kita sudah ketahui A-nya 1. Dari sini kita substitusikan ke nilai B. Karena 4A sama dengan B, maka B-nya sama dengan 4 kali A atau 4 kali A-nya adalah 1. B-nya adalah 4. Jadi kita peroleh A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya negatif 5. So, kalau ke bentuk umumnya, Fx sama dengan AX kuadrat tambah X, BX tambah C. A-nya 1 berarti X kuadrat. B-nya adalah 4, 4X. C-nya adalah negatif 5. Nah, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini yang B jawabannya. Ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 14. Nilai optimum dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 3 adalah. Nilai optimum itu adalah nilai y sama dengan min d per 4a. Apa itu d? D itu adalah
diskriminan ya, B kuadrat min 4AC. B-nya, ini A-nya adalah 2 ya, B-nya 4, dan C-nya adalah 3. B-nya berarti 4 kuadrat dikurangi 4, kali A-nya 2, C-nya 3. Jadi 16 dikurangi 4 kali 2, 8 kali 3 adalah 24. Jadi 16 kurangi 24, dia adalah negatif 8. Nah, jadi Y sama dengan negatif, D-nya adalah negatif 8. Negatif 8 per 4 kali A-nya adalah 2. Jadi negatif kali negatif 8, 8 per 8. Maka Y sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 15. Percerminan atau yang biasa disebut dengan refleksi pada bangun datar adalah bentuk transformasi atau perpindahan suatu titik dari bangun datar menggunakan sifat benda dan bayangannya di sebuah cermin yang juga datar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sebuah gambar segitiga, titik A, titik B, dan titik C. Segitiga ABC dicerminkan ke garis X sama dengan 4. Dari X sama dengan 4. Maka koordinat bayangannya ini kita akan cerminkan. Kita gunakan sifat bahwa dari benda ke cermin dengan dari cermin ke benda jaraknya adalah sama. Nah, titik A kita cerminkan ke X sama dengan 4, maka bayangan akan ada di sini. Kita hitung dua kotak, 1, 2. Ini juga sama, 1, 2. Maka bayangannya titik A itu ada di sini. Ini adalah A aksen. Koordinatnya adalah 6,4. Begitu juga dengan B, jaraknya adalah ini 1, 2, 3, berarti juga sama, 1, 2, 3. Ini adalah B aksen. Koordinatnya 7,2. Dan titik C, 1, jaraknya ini adalah C aksen, dan koordinatnya adalah 5,2. Nah, ini adalah hasil pencerminan dari segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 4. Maka jawabannya adalah A yang 6,4, B 7,2, dan C 5,2. Jawabannya adalah yang A. Ya, soal yang terakhir, nomor 16. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Perhatikan gambar translasi berikut ini. Benda A merupakan benda A aksen ini, benda yang biru ini, A aksen merupakan hasil translasi dari benda A. Maka komponen translasinya adalah, nah jadi dari A ke A aksen dia itu bergeser berapa dari sini ke sini, ya arah vektornya. Nah maka kita ambil saja satu titik, misalkan titik D. Kita D itu berpindah ke D aksen itu berapa pergeserannya kita lihat. D ke D aksen berarti dia ke kanan. Sampai sini ya. Kita lihat berapa langkah dia. 1, kita lihat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Karena ke kanan berarti positif 4. Nah, dari sini ke D aksen. Ke D aksen, ini berarti ke atas berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga 4. Karena ke atas maka positif. Ya. Sehingga komponennya dia menjadi 4, 4. Jawabannya adalah yang ini, yang B. Nah, demikianlah pembahasan latihan persiapan untuk penilaian akhir semester. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.